Sobat Bongkar Abis, kita berjumpa lagi dalam perbincangan Bongkar Abis. Kali ini kami berdua, seperti biasa, Mas Eros Jarot dan saya Lukas Luarso. Mas Bang Antoni, kawan kita sedang istirahat perawatan di mana? Penang, di ya? Penang, dan mungkin juga sedikit bingung dengan kondisi ekonomi Indonesia. Baik, kita Mas Eros, saya ingin kita berbincang soal ini nih, pasca huru-hara 25-31 Agustus ini ada hal-hal yang menjadi perhatian publik, menjadi kontroversi dan sedikit menggelikan. Ini terkait dengan iklan layanan masyarakat lah, promosional. Jadi baik Presiden Prabowo dan lebih-lebih Wakil Presiden Gibran mempromosikan diri melalui cara-cara yang agak menggelikan di era digital sekarang ini. Nah, saya kasih ilustrasi saja yang lagi kontroversial ya, ramai adalah iklan layanan masyarakat di Bioskop 21. Jadi udah seminggu ini kalau kita nonton bioskop kita harus menunggu sekian menit untuk Presiden Prabowo promosi sukses pembangunan dan sebagainya. Nah itu dipersoalkan oleh publik masyarakat. Tapi itu ya oke lah. Tapi pihak 21 sudah memberi penjelasan bahwa itu program kerjasama iklan layanan masyarakat yang hanya durasinya hanya seminggu. Nanti akan setelah seminggu ini akan berakhir. Tapi yang paling menggelikan ini Mas Wakil Presiden kita yang biasa selalu menggelikan. Ada tiga bagaimana dia mempromosikan diri secara hilarius. Pertama yang paling baru kan di Bali, menengok korban banjir, tapi respon masyarakat sebaiknya nggak usah datang lagi, berarti kan nggak ada banjir gitu. Terus sebelumnya Mas Eros tahu ketemu ojol-ojol abal-abal, pura-pura setelah huru-hara itu mengumpulkan pengemudi ojol yang ternyata kemudian oleh netizen dibongkar itu ojol palsu. Kemudian juga yang juga sangat menggelikan, dia bilang bahwa berkunjung ke sejumlah pos kamling, ronda pos kamling warga. Jadi itu sebagai respon untuk menjaga keamanan setelah huru-hara itu, diharapkan masyarakat lebih tenang dan menjaga lingkungannya. Nah, yang paling ironi kan Wakil Presiden ikut ronda menengok pos kamling, sementara ada tugas negara yang penting ke Cina, ada acara yang diberikan, harusnya Presiden yang datang, diberikan kepada AHY, salah satu menterinya yang sama-sama muda tapi kayaknya lebih secara penampilan lebih meyakinkan. Nah, intinya yang saya ingin tanyakan nih Mas Eros sebagai budayawan dan juga praktisi media ya. Apakah di era media sosial ini pejabat negara, pejabat publik itu masih perlu memakai iklan-iklan layanan masyarakat promosional seperti itu yang seolah-olah itu hanya fake ya, pencitraan. Sementara masyarakat, publik itu kan sekarang sudah kenyang dengan itu semua, sudah bosan dan sekarang sudah ada cara yang lebih bagus melalui media sosial. Kalau sesuatu itu bagus, masyarakat akan menyorot dan mengapresiasi. Tapi kalau itu dibuat-buat seperti yang saya contohkan tadi, masyarakat akan lebih semakin tidak suka. Ada istilahnya arus balik yang justru mengolok-ngolok peristiwa itu. Ya gini ya, memang tuh satu hal yang memang harus kita lihat ya sebagai satu pemahaman ya pihak penguasa hari ini terhadap sosial media ya. Jadi apakah pilihan itu pilihan siapa? Apakah Pak Prabowo langsung ya atau orang dekatnya gitu kan? Ini kan harus dilihat dulu gitu. Pasti kan orang dekatnya. Oh iya, makanya saya kok nggak yakin Pak Prabowo seperti itu ya. Sedikit saya tambahkan, memang kemudian setelah terjadi kontroversi itu so-called kawan kita yang jadi juru bicara presiden itu Hasan Nasbi memberi penjelasan bahwa loh, kenapa tidak boleh? Kan kalau nonton bioskop juga ada iklan promosional komersial. Kenapa pejabat negara tidak boleh juga mengiklankan diri? Ya itu kan beda. Penjelasan tadi mencerminkan pemahaman, pengetahuan dan hal-hal yang dia ketahui, ya, code of conduct dan segala macam itu ya. Seorang
yang namanya apa sih, dia tugasnya apa sih itu saya sampai lupa gitu. Ya, mestinya juru bicara. Jubir gitu kan ya. Nah, hal ini yang sebetulnya lebih menyedihkan daripada iklannya kalau menurut saya ya. Kalau iklannya sih ya itu boleh-boleh saja, cuman memang ada konsekuensinya. Itu biasanya dilakukan oleh satu rezim yang sangat berkuasa gitu, penguasa tunggal biasanya begitu ya. Era totalitarian Ya, dulu ya. totalitarian. Tapi oke lah. Kalau saya sih silahkan aja, cuman satu. Malah bisa backfiring gitu loh ya. Kenapa backfiring? Kalau yang dipromosikan tidak sesuai ya dengan fakta dan realitanya, itu akan lebih mempersulit Pak Prabowo gitu ya. Kalau sifatnya hanya apa ya, penjelasan ya mengenai ke depan apa, itu mungkin bisa lebih diterima ya. Tapi kalau ini kan seolah-olah kayak sukses story gitu ya. Nah, ini kan bisa backfiring kalau tidak realitanya nggak begitu. Nah, seperti halnya juga kayak apa ya? Mungkin kalau kembali sekarang Mas Gibran ya, kan mungkin ikutin jejak bapaknya ya, mengikuti dengan cara bapaknya itu yang sukses itu dulu. Nah, sekarang dia ikuti. Nah, cuman kan itu malah saya kok malah apa ya? Jadi nggak kasihan gitu ngeliat Mas Gibran nih ya. Karena apa? Karena kan orang yang mungkin dia dengan sepenuh hati mungkin ya ingin memberi bantuan mungkin gitu ya dengan setengah hati. Ya kita jangan sinis dulu lah. Ngasih bantuan kopi. Ya kita berpikir positif dulu ya. Tapi kan kasihan dia jadi bisa dilihat macam-macam kan. Ini maunya apa sih Pak Prabowo gitu ya kan? Dia bagi-bagi apa, sembako lah, apa, itu kan juga bisa dilihat sebagai main di tikungan, ya kan? Jadi kebaikan, ketulusan dia itu, ya nggak terbaca, yang terbaca hanya ya permainan pencitraan itu yang lebih menonjol. Jadi menurut saya memang ya kepada Mas Gibran ya susah juga ya. Saya mau apakan coba dengan, ya kita tahulah kenapa sekarang juga dipersoalkan lagi masalah apa ijazahnya segala gitu ya. Iya sekarang ijazah SMA kenapa aja nggak lulus. Lalu ada juga yang menarik bilang apa sih kok sudah gitu masih dipersoalkan. Nah inilah kadang-kadang sama aja orang mengatakan yang waktu ada wawancara bilang masa cuman segitu melihat aja kok sampai dibunuh gitu, apa koruptornya itu dibunuh. Kan itu cuman sekian miliar, cuman masalahnya bukan masalah cuman sekian miliar. Ini kan masalah values ya kan. Sama juga seperti orang yang mengatakan buat apa sih ngomongin lagi soal ijazahnya Gibran itu kan. Ini kan masalah values. Prinsip etika. Iya. Indonesia ke depannya mau dibawa kemana gitu. Peradabannya ya. Peradabannya sebagai bangsa itu kan. Ini kan penting. Bukan masalah apa namanya kemudian seolah-olah yang namanya ijazah itu sebuah final yang membuat segalanya juga harus dikatakan yang sudah-sudahlah gitu, bukan itu, tapi kan values, nilai itu harus ditegakkan ya. Sebagai bangsa yang tidak punya nilai buat apa lagi? Sebuah bangsa yang tidak bisa bangun peradabannya ya, sebagaimana yang kita harapkan ya buat apa lagi gitu kan? Buat apa ada pemerintahan itu kan? Nah kebetulan yang kita titipkan untuk bangun peradaban itu kan orang-orang yang di atas ini, presiden, wakil presiden. Nah kalau wakil presidennya memberikan percontohan seperti itu, kalau benar loh ya, kan luar biasa ini. Ini bukan masalah yang sangat sederhana menurut saya, sangat serius dan super serius. Kalau memang contohnya apalagi sekarang dikait-kaitkan, saya baru baca ya, makanya ini juga tolonglah kita nih Pak Jaksa ya, Kejaksaan Agung juga tuh ya, ini coba diseriusi lah gitu, bahwasanya ada track recordnya, tuh katanya pengguna narkoba lah segala macam begitu ya. Ini kan harus jelas dong ya. Jangan juga jadi fitnah gitu kan. Harus diklarifikasi. Benar atau enggak? Benar atau tidak. Waktu itu kebetulan katanya karena Kapolresnya waktu si Pak Sulis ini jadi dilepas. Nutup. Nah, jadi hal seperti ini kan nggak bagus ya. Nanti anak-anak kita nih udah deh nggak usah lulus SMA juga nggak apa-apa. Kita beli aja kan, itu nggak bagus kan. Nah jadi jangan juga pembicaraan ini sering dihubungkan dengan tidak suka, apa urusannya gitu ya. Kalau saya tidak suka sama Mas Gibran tuh nggak ada alasan saya gitu ya.
Tapi saya terlalu suka sama Indonesia. Ya. Saya nggak mau Indonesia dirusak dong ya. Bukan soal personal Mas ya. Bukan, ini soal publik, soal republik. Gak ada urusan. Kecuali kalau dia itu mau jadi pedagang apa, saya diemin aja ya kan. Dia mau goreng. Ya dia mau beli ijazah kayak, mau dia lulus kayak enggak saya gitu. Kayak saya contohnya, saya juga nggak malu-malu mengatakan memang saya nggak perlu kok itu apa ijazah S1, S2 saya nggak perlu gitu kan. Karena saya tahu siapa saya gitu, ngapain saya nggak perlu gitu. Karena saya juga nggak pengen kok gitu. Yeah. Buat apa tidak mengatakan yang sesungguhnya, itu yang paling penting. Yeah. Ya. Poin penting Mas Ros tadi ada dua saya lihat, backfiring itu, justru menyerang balik, dan juga tim tim pendukungnya, tim media mereka itu satu kok nggak kreatif gitu ya. Sudah tahu orang sudah tidak menyukai tim Gibran ini misalnya. Sudah tahu tidak menyukai lagi gaya-gaya pencitraan bapaknya yang 10 tahun lalu sih memang menarik baru karena ada sesuatu yang baru gitu. Tapi kan sekarang publik sudah muak dengan bapaknya ya. Epigon itu tadi tidak kreatif, tidak membawa soal baru dan malah membawa kemuakan. Nah, untuk tim media Presiden Prabowo misalnya, cara-cara Orba dulu yang memakai bioskop itu nggak usah lah dipakai karena fact is stronger than fiction ketimbang iklan gitu. Nah, barangkali ada tips Mas untuk tim itu, kita kan warga negara yang baik ya. Iya. Agar tim media presiden dan wakil presiden sebetulnya itu enggak usah pakai pencitraan. Ya. Citranya akan naik kalau umpamanya tuntutan rakyat itu dipenuhin saja gitu ya. Contohnya kan suatu pertanyaan lagi yang kita ulang-ulangin terus ya. Kenapa sih gitu? Apa sih kok sampai hari ini yang namanya mengganti Kapolri kok menjadi satu hal yang luar biasa, rumitnya. Kan akhirnya kan menimbulkan ketidakpercayaan rakyat bahwa presidennya itu punya. Orang Indonesia kan harus punya kebanggaan presiden yang tegas gitu ya, yang apa ucap kata dan perbuatannya sama gitu kan. Nah ini kan hal-hal yang menurut saya ngapain lagi itu yang namanya pencitraan-pencitraan seperti itu. Kalau realitanya contohnya judi online masih didiemin gitu kan ya. Lalu bagaimana kasus-kasus korupsi besar di Pertamina ya. Kemudian gimana Riza Khalid ini gimana gitu kan. Jadi hal seperti itu dijalankan saja, itu udah jauh 100 kali lebih hebat pencitraannya dibandingkan setiap orang nonton dipaksa suruh nonton 10 menit gitu. Nggak usah begitu, hanya satu keputusan aja ya. Tangkap aja nih contohnya. Bagaimana pagar laut dulu seperti apa? Kita lihat di Cilincing malah di beton gitu kan ya. Jadi hal seperti ternyata ini kita mempersoalkan di PIK 2 yang hanya bambu, ini beton. Nah, jadi hal seperti ini jauh lebih penting daripada memberikan pencitraan seperti itu. Tapi bagaimana kebijakan politik gitu ya. Contohnya nih, ini juga satu hal yang perlu kita pertanyakan. Nantilah sama Mas Sony ya, Antoni saya tunggu nih ya. Kayak si Purba nih kan, ya dia betul. Artinya apa? Dia pasti mendapat welcome very ini ya, sangat besar dari masyarakat. Karena dia bagaimana kontras ya. Orang kan waktu itu sangat marahnya Mas Sri Mulyani. Dia berhiburan kan, membawa sesuatu yang beda. Ya, saya tidak akan begitu, saya akan lakukan begini. Oke. Dia bilang katanya 7%. Kan kita pertanyakan, cara ngitungnya gimana sih gitu kan? Jangan-jangan nanti yang 7% atau bahkan 8%, bahkan 10% itu yang cuman 8% atau 10% orang Indonesia ya. Sebenarnya yang 80% tetap di bawah 3%. Kayak gitu ya. Nah, ini kan harus ada kejelasan. Makanya ini sama seperti backfiring-nya gitu ya. Yang seperti diiklankan gitu ya. Kita terus terang sangat berharap lah, harus bantulah Pak Surboyo ini supaya bisa menjalankan seperti apa yang diharapkan ya. Tapi akan jadi backfiring kalau itu tidak jadi kenyataan. Nah, ini yang terakhir nih Mas, karena kita bicara pendek saja. Yang menarik itu saya setuju, barangkali alih-alih sok menggunakan iklan layanan masyarakat atau mempromosikan diri ke pos ronda, ke tempat-tempat bencana seperti Gibran itu, atau pura-pura ketemu ojol palsu. Mbak ini yang sekarang lagi menjadi sorotan publik juga. Kasus huru-hara 25-31 Agustus itu kan masih penuh misteri. Prabowo sendiri sudah menyatakan itu aksi terorisme, usaha makar.
anu dong, sekarang ada tuntutan segera Fact dibentuk finding. tim pencari fakta agar rumor bisa. Nah itu kalau itu betul-betul serius dikerjakan, timnya betul-betul independen, itu benar-benar diharapkan masyarakat itu. Ya itu makanya kan, jangan sampai nanti orang nuduh Syafri, orang enggak, Syafri enggak. Jadi kan ini, aduh, apa ya? Geng Solo. Ya jadi geng Solo, geng apa? Buat saya mau Asing. geng Solo, geng asing, geng apalah namanya. Atau si Risa Khalid juga katanya Iya. yang menggerakkan ini. Sekarang cobalah negara loh ini ya. Masa sih ngurusin hal seperti ini aja gitu Nggak tidak bisa bisa, terungkap. Iya. Jadi buat apa iklan sebesar itu kalau hal-hal yang seperti ini tidak terselesaikan dengan baik. Jadi kalau mau iklan yang bagus itu menurut saya nih Pak siapa si Hasbi ya? Hasan Nasbi. Nah, Hasan Nasbi tak kasih tip ya. Nggak usah itu uang buat ke Bayar tontonan bioskop itu simpen aja ya kan. Nah, coba bantu ini untuk mengklarifikasi ya apa sih kabut 25 sampai 31 itu ya. Dibuka itu akan jauh merupakan tontonan Iya. yang bukan hanya setiap masuk bioskop, setiap hari akan ditonton dalam pikiran dan benak dan pikiran masyarakat. Membuka pikiran dan mencerdaskan masyarakat. Dan juga kepada Mas Gibran ini, Mas Gibran sudahlah, kita tahu kok gitu ya. Nah memang nanti pendekatannya juga hati-hati kan, kelihatan sekali bahwa ada mission gitu kan. Namanya bilang, waduh Mas Eros itu cuma berburuk sangka, lu. Ini kan wilayah politik, nggak bisa kita yang melihat seolah-olah tidak ada apa-apa kok, ini tulus-tulus saja. Mana mungkin tulus-tulus saja kan. Dari awal kita sudah dibohongin ya kan. Ya. Saya cuma hanya jual martabak, atau begitu. Jadi ini juga harus Mas Gibran pikirkan lebih dalam lagi ya. Bahwa langkah-langkah itu justru membuat rakyat mungkin nanti lebih marah lagi nanti kan ya. Ini apa-apaan sih ini orang satu ini kan itu ya kan. Jadi kalau saya sebagai yang lebih tua dari Mas Gibran yang bisa nasihatin boleh dong walaupun dia wakil presiden, dari masalah umur dan pengalaman hidup aja. Hal-hal yang seperti itu buat orang-orang yang justru ya yang bisa memahami berpengetahuan lebih dikit aja lah, nggak usah jauh-jauh ya, itu bisa saya katakan hal yang memuakkan tuh ya. Nah janganlah, kita kan juga harus menjagalah apapun namanya. Saya sih ya sebetulnya ya apa ya, saya sampai hari ini menganggap bahwa apa iya sih gitu ya Indonesia punya seorang wakil presiden seperti ini gitu kan. Memalukan. Oh saya tidak bilang memalukan, tapi artinya saya yang bilang Mas. Ya tapi menurut saya alangkah sayangnya gitu kalau sudah begitu ya belajar ya toh. Kalau bang betul belajarlah yang betul gitu, jangan justru belajar dari hal-hal yang sudah membuat kita menjadi apa ya sekarang ini terbohongi gitu kan. Itu yang soal memalukan tuh Presiden Prabowo sendiri kan malu Mas. Nyatanya kalau ada penugasan nggak pernah menugaskan wakil presiden. Nah, tapi aneh juga Pak Prabowo ya mau nggak mau rakyat baca loh ya. Itu kayak namanya postur Anda itu kalau sama si Gibran ini kok kelihatannya kok rada-rada gimana ya, ngapain sih lo gitu kayak kira seperti itulah ya. Jadi kita juga mikir ada apa sih gitu ya. Nah kalau hal itu membuat kita ini yang sebagai rakyat ya, apakah dia tidak berkenan? Ya, apakah dia itu terpaksa dulu nggak ngasih dia karena tanpa dia nggak mungkin tadi jadi presiden ya. Karena utang budi belaka. Bukan, Pak Prabowo juga pengalaman ya, jadi kerjain berkali-kali kan, makanya dia expert jadi dibohongin tuh kan ya. Nah sehingga kali ini gue nggak mau nih, sekarang aku harus bener-bener nggak bisa dibohongin gitu loh. Jadi kira-kira begitu ya. Baik, sobat bongkar habis, sayang waktu kita terbatas, tapi kita tunggu nih Mas ya, aksi yang menarik ini bahwa kasus huru-hara 25 sampai 31 September Agustus itu adalah momen isu yang pas bagi pemerintah untuk memberikan penjelasan ke publik
ketimbang mengiklankan diri. Apalagi udah didukung oleh seluruh tokoh agama segitu ya. Betul. Kalau sampai nggak terbuka juga, mungkin Tuhan sudah bosan gitu. Baik, Sobat Bokarapis, kita akan berjumpa lagi. Jangan di lain waktu, jangan lupa subscribe dan beri komen. Oke, Bos. Thank you. Merdeka dong. Merdeka.